Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan kita walaupun dalam tatap maya ya. Kita akan mempelajari kalkulus 1 tentang limit ya. Nah, yang akan kita pelajari dalam limit itu adalah yang pertama dua masalah fundamental yang kalkulus, lalu garis tangan, konsep limit, teorema limit ya, dan konsep kontinuitas. Nah, dua masalah fundamental kalkulus, yang masalah pertama itu masalah tangen. Jadi, sebuah titik P, X ya, dan fungsi fx pada kurva y sama fx, bagaimana menentukan kemiringan tangan pada titik P itu. Yang kedua masalah luas ya. Jadi, jika fungsi fx itu lebih besar sama dengan 0 untuk x-nya itu anggota A, B, bagaimana menghitung luas daerah A yang yaitu suatu bidang yang berada di antara kurva y fx dari sumbu x sepanjang selang A B. Ya, misalkan kita lihat ini sini teman-teman, ini ada grafik fx dengan fungsinya x min 2 ya. Ketika kita masukkan suatu nilai ya, nilai angka ya, misalkan kita masukkan nilai dari 2 itu sendiri ya, misalnya 2 dikurang 2 ya gitu misalkan, maka akan 0. Maka di sini ya fungsinya di sini adalah nilainya adalah 0. Dan kalau kita masukkan nilai maka akan dapat kurva seperti ini, kurva U seperti ini. Nah, berikutnya ya garis tangan. Jadi misalkan diberikan suatu fungsi fx, maka kemiringan garis tangan L di titik P A, FA pada kurva y sama fx dapat diaproksimasi atau didekatkan dengan kemiringan garis secan antara titik P dan titik Q ya, dimana Q-nya adalah A tambah H atau fungsi A tambah H. Ya, di sini kemiringan kan adalah dy per dx ya. dy-nya di mana fungsi A-nya adalah A tambah H dikurang FH per H itu sendiri, di mana H-nya tidak boleh nilainya 0. Lalu bila garis Q dibuat mendekati P dengan menelusuri kurva Y sama dengan fungsi fx, maka H menuju 0, maka diperoleh kemiringan garis tangen ya, kurva Y fx di titik PFA. Jadi kalau misalkan titik misalkan fungsinya adalah A, berarti limit ya M sama dengan mendekati limit ya, limit mendekati H mendekati 0, FA tambah H dikurang fungsi FH per H itu sendiri. Nah, jadi konsep limit ya secara definisi ya, teman-teman bisa lihat ada semacam suatu fungsi Y sama fx suatu bilangan, di mana A dan L adalah bilangan real sehingga demikian bila X dekat dengan A tetapi tidak sama dengan A itu sendiri ya, di mana fungsi itu mendekati nilai bilangannya. Jadi jika X itu mendekati A tetapi X tidak sama A gitu, maka fungsi X mendekati L. Misalkan fungsi fx dapat kita buat sedekat mungkin ya ke nilai L dengan membuat X cukup dengan dekat dengan A tetapi tidak sama dengan A, maka kita bisa katakan ya limit fungsi fx di mana x-nya mendekati A akan mendapatkan nilai A itu sendiri. Ya, misalkan teman-teman kita punya nih adalah suatu persamaan atau fungsi x kuadrat min 4 per x kuadrat plus x min 6 ya, di mana x-nya itu mendekati 2. Jadi kita masukkan nilai fungsi x-nya ke dalam fungsi ini, x kuadrat min 4 ya, x kuadrat plus 2 min 6 gitu ya. Maka akan memperoleh nilai misalkan di sini 4/5 ya. Jadi kalau masukkan nilai 1, nilai 1,5 atau 1,9 atau 1,9, maka mendekati 4,5 itu sendiri fungsinya. Nah, ini juga sama, kurva x kuadrat min 4, x kuadrat plus x min 6 ya, akan mendekati 4/5 ya. Nah, jadi hitunglah fungsi fx ya, gimana fungsinya itu sama dengan 0 jika f-nya tidak sama 0. Jadi kalau fungsinya 0 maka x-nya 0. Nah, jika fungsi fx x per harga mutlak x, di mana ini
mendekati X-nya A1 dan min 1 ya, dimana X-nya lebih besar 0 atau kurang dari 0 ya. Ini hitung yang mungkin bisa dikerjakan. Dan hukum limit itu sendiri teman-teman, dimana ketika ada limit konstanta C gitu, jika limit itu fungsinya adalah mendekati A, fungsi limit fx sama dengan A sama dengan L, atau fungsi gx mendekati A sama dengan M ya, ketika dijumlah berarti kan limit fungsi fx nya terlebih dahulu dikerjakan, limit fungsi gx nya juga dilanjutkan, lalu nilainya baru dijumlah, atau mungkin limit dari fungsi fx kali gx, maka dikerjakan dulu fungsi fx dan limit fungsi gx nya, baru nilainya L kali M, nilainya dikali. Atau juga pembagian, jadi fungsinya dikerjakan terlebih dahulu fungsi fx, fungsi gx, maka akan dapat L per M. Nah, jika n suatu bilangan bulat positif dan jika n nya lebih besar A, maka untuk nilai n nya negatif ya, maka itu kita gunakan akar ya. Atau juga kita gunakan kalau misalkan limit gx sama dengan L, dimana dan fungsi fx dimana x mendekati L, maka fl, maka ini bisa kita substitusi ya fungsinya ke dalam fungsi limit itu masuk ke dalam fungsi fx. Nah, teorema limit berikutnya adalah untuk limit trigonometri, dimana limit sin x per x sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita punya limit x min x per x itu sama dengan 1. Atau misalkan kita punya hukum apit ya, dimana fungsi gx lebih besar dari fx atau kurang dari hx untuk semua di sekitar A tapi x nya tidak sama dengan A, maka bisa disamadengankan ya. Jadi misalkan kita punya limit cos x ya sama dengan 1 nih, jadi dimasukkan ya, sama 1 sama dengan itu limit 1 per cos x ya, maka sin x per x itu sama dengan 1. Jadi kalau di sini 1 per cos x, 1 per cos x, maka di sini ya sin x per x nya sama dengan 1. Nah, misalkan ini limit trigono teman-teman, di mana limit x kuadrat sin x 1 per x ya, teman-teman bisa dilihat untuk x kuadrat sin x per x ya, dimana lebih besar dari min x kuadrat atau lebih besar x kuadrat gitu ya, karena limit x kuadrat sama dengan 0, maka x kuadrat limit x kuadrat x mendekati 0 maka 0. Atau limit x kuadrat sin 1 per x ya, itu menggunakan prinsip apit juga ya. Dan mana limit kiri ya, limit kiri fungsi fx sama dengan L, limit kanannya fungsi kanan ya, fx sama dengan L, dimana teoremanya fungsi fx sama dengan L ya. Contoh di sini teman-teman, di mana fungsi 1 ya, limit 1 x yang mendekati 0 maka 1 limit kanan. Kalau ini limit kirinya min 2 ya, karena kurang dari. Nah, ini contoh-contohnya kalau misalnya kita masukkan fungsi x sama 1, x kuadrat ya ditambah 1 sama 2, kalau harga mutlaknya x berarti 0 ya. Dan juga ini kalau limit mendekati 0 1 per x kuadrat, ini 1 per lagi 0 tidak bisa didefinisikan ya. Nah, ini juga kita bisa menghitung ya, atau lihat fungsi x kuadrat min 9 x min 3 ya. Karena ini tidak, kalau misalkan dimasukkan mendekati 3 maka kan 0 per 0, nah maka tidak bisa, maka ini diuraikan terlebih dahulu x kuadrat min 9 nya jadi x min 3 dan x plus 3, dimana x nya kurang dari 3, jadi coret jadi x plus 3 ya, untuk x nya tidak sama dengan 3 ya, maka ketika dicoret tinggal masukkan 3 maka dapatnya 6 ya. Definisi limit itu sendiri teman-teman, limit dari fungsi fx bila x menuju a ya, dimana ditulis dengan fungsinya L ya, dimana di sini bisa kita lihat. Ya, itu saja teman-teman untuk pertemuan limit. Mungkin kalau untuk lebih lengkapnya kita akan coba di latihan soal ya. Itu saja.